Kita tahu dengan politik Islam, Perti pernah jaya dengan tokohnya yang luar biasa dikendang sepanjang zaman, yaitu Buya Sirajuddin Abbas, alim, faqih, tapi juga siasi. Tapi jangan lupa, politik pisau bermata dua. Politik ini juga pernah memecah sehingga banyak orang yang menjadi anti politik. Muhammad Abduh juga pernah berkomentar tentang politik. Apa kata beliau? A'udzubillahi minas siyasah wa man sasa wa yasusu wa sa'is wa masus. Saking mengerikannya politik ini. Dan kalaulah politik ini dijauhi oleh orang Perti, maka yang akan duduk di kursi tampuk kekuasaan, yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, DPR RI, DPRD, DPD, orang-orang yang tidak memperjuangkan Islam, apalagi Perti. Di tengah dilema ini, alhamdulillah kita kehadiran seorang profesor yang memang politik ini bidang beliau, disertasi beliau tentang politik Islam. Beliau diberi nama oleh Syekh Maksum, ulama mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Dua-dua yang diberi nama itu jadi orang besar dua-duanya. Yang satu mursyid di kampus, yang satu mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Buya Alaidin dan Profesor Alaidin. Tadi mendengar bahwa nama mereka ini dari satu sumber, saya termenung juga. Apakah selama ini jamaah yang meminta nama ke awak itu akan jadi uang puluh anak-anaknya? Masya Allah, ulama dulu itu luar biasa. Awak mengambil barokah dari mereka. Tidak memperpanjang mukadimah, narasumber kita Profesor Dr. Alaidin Koto, tamat dari MTI Candung tahun 1973, sampailah bergelar doktor dan menjadi guru besar. Dan beliau Waketum PP Perti Pusat 2023-2028, menjadi ketua Perti Provinsi Riau sebelum periode Buya Gamal Abdul Nasir. Kita akan dengarkan paparan beliau. Kalau pergi, lupa pula pantun tadi, berkain ihram, memakai ihram untuk umroh, kainnya diikat peniti. Sudah lama berkawan dengan Ustadz Maghfirah, tadi tahu dia rupanya orang Perti. Itu dia. Itu jadi banyak yang dengan silaturahim ini. Mudah-mudahan ke depan Perti berawal dari madrasah, maka nanti ke depan entah pertemuan sekian bulan sekali, nanti kita akan ke madrasah Perti Tanjung Berulak, kemudian ke pesantren Perti Buya Muhammad Abdih, lalu kemudian ke Kuntu, satu-satunya kampung yang ada dalam Al-Quran. Baiklah, kita serahkan kepada Profesor Alaidin. Falyatafadhal mashkur. Tafadhal, Ustaznya sudah terima. Minta izin dulu kepada moderator, bagaimana kalau kita serahkan ini kepada Ustaz Abdi. Ustaz Abdi akan bicara tentang paham amalan-amalan etikat orang Perti. Tolong lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man syaa'a min ibadihi nurul iman. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak kepada guru kita Abuya Profesor Dr. Alaidin Koto MA yang telah mempersilahkan saya menyampaikan apa yang teringat oleh saya untuk disampaikan. Dan terima kasih banyak kepada moderator Abuya Ustadz Abdul Samad, Profesor Dr. Abdul Samad. Salah sebut pula nanti.
Beliau ketika mengirimkan bahwa ada silaturahim pengurus Perti di kediaman beliau sampaikan nanti akan ada muzakarah, moderatornya nanti saya. Saya bilang tuh balik gitu. Semestinya yang jadi moderator tuh kami inilah jadi moderator. Bos itu jangan jadi moderator. Nah, cuman karena pengurus Perti membuatnya seperti itu di undangan, itu pas juga laksanakan. Jadi saya berterima kasih sekali. Tak menyebutkan nama satu persatu karena sudah disebutkan. Dan yang kami banggakan orang tua kami Pak Nasrun, alhamdulillah Bapak sehat dan mudah-mudahan kedepannya sehat lahir batinnya. Ini yang tampak oleh saya dalam muzakarah ini pertitulan semua ini. Karena zaman sekarang ini banyak tuan-tuan orang yang bernama Muhammad Perti. Muhammad Perti, casingnya Perti, amalannya Muhammadiyah, itu Muhammad Perti namanya. Saya teringat petua almarhum Abuya, orang tua saya. Beliau dalam sepengetahuan saya orang yang sangat istiqomah mengamalkan petua gurunya. Artinya banyak ulama-ulama di Kabupaten Kampar yang saya kenal, almarhum Abuya Abdul Manaf, almarhum Angku Muda Dalil Mursyid Tarikat di Kampar, almarhum Abuya Bakhtiar. Itu semuanya orang-orang yang istiqomah memegang petuah gurunya. Jadi terasa betul ketika berhadapan dengan orang-orang seperti mereka bahwa ilmu yang kita terima itu ilmu yang bersanad, bukan ilmu yang dicaplok sini, caplok situ, ambil sini, ambil situ, enggak. Tapi ilmu yang memang didudukkan. Dalam istilah bahasa Arab, kata lain dari praktek bersanad itu adalah talaqi. Masyarakat kita di Indonesia itu dahulunya banyak berguru ke tanah suci, bukan ke Mesir. Yang ke Mesir setahu saya 2 atau 3 orang saja, itu yang saya tahu. Termasuklah salah seorangnya Rahma Al-Yunusiyah, itu di Mesir beliau menuntut ilmunya. Tapi rata-rata kebanyakan ulama-ulama kita di Indonesia secara umum itu mengambil ilmunya, mengambil talakinya itu ke tanah suci Makkah. Karena memang pada abad itu 1918 itu Makkah itu menjadi pusat keilmuan yang diizinkan seluruh mazhab untuk berkembang. Sehingga kalau di istilah di Azhar ada ruak-ruaknya. Ini ada ruak Syafi'iyah, ada ruak Hanafiyah, ada ruak Malikiyah, ada ruak Hanabilah. Ketika itu diizinkan. Dan pada masa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi atau Al-Minkabawi, beliau mufti di sana. Nah, guru-guru kita, Syekh Sulaiman Rasuli dan kawan-kawan itu menuntut ilmu dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang memang beliau bermadhabkan Syafi'i. Jadi tali temali keilmuan kita mulai dari organisasi ini ya, secara organisasi Nahdlatul Ulama atau Wasliyah itu rata-rata semuanya Syafi'iyah. Kenapa Syafi'iyah? Karena memang gurunya Syafi'iyah. Jadi amanat ilmu yang dititipkan oleh guru kepada murid itu dipegang pulang, dibawa pulang, dipegang dan dikembangkan. Jadi tentang yang disampaikan, saya teringat yang disampaikan guru kita tadi, Prof. Munzir tadi, bahwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi beliau seakan-akan dalam jawabannya beliau anti tarikat. Saya pernah mendengar cerita itu, tapi saya tidak pernah membaca seperti apa jawabannya. Andai kata, ini berandai-andai, asumsi saja, saya yakin bahwa beliau orang bertarikat. Beliau orang bertasawuf, sufi. Kenapa? Karena tidak ada satu pun yang saya tahu silsilah dalam mazhab Imam Syafi'i yang anti tarikat, itu tidak ada.
sampailah ke Imam Nawawi, bahkan sampai ke Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i tidak dikenal apa tarikatnya, karena memang tidak disebutkan. Akan tetapi di dalam kitab Tanwirul Qulub itu disebutkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ketika mereka berkawan berdua itu yataraddadu ila majalis sufiyah. Itu saking seringnya pengarang menyebut yataraddadu, bolak-balik ke majelis-majelis sufi. Jadi awalnya memang ada statement-statement Imam Syafi'i yang dianggap anti kepada sufi atau tarikat, tapi kemudian berubah. Boleh jadi. Di awal itu beliau belum berteman begitu dekat, tapi kemudian beliau berteman dengan baik. Dan itu ada di dalam kitab Tanwirul Qulub yang kita pagi Ahad sebelum Ramadan kemarin, setiap pagi Ahad kita membacanya di pesantren Kampar di pondok kita. Jadi para guru sekalian, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, umi dan ustazah sekalian, di kenapa kita bermadzhabkan Imam Syafi'i? Yang pertama, jawaban Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di dalam ijazah yang beliau ijazahkan kepada almarhum ayah saya. Itu saya punya fotonya ijazahnya, tapi tidak saya masukkan dalam makalah yang dibuat itu. Karena mayoritas, yang pertama, karena mayoritas ulama-ulama yang ada di Indonesia itu Syafi'i pahamnya. Itu ada di bawah ijazahnya itu. Andaikan bisa lah saya menampilkan ijazah itu, bisa kita baca bersama-sama. Dan kemudian dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, iktimadnya kepada akidah ahlu sunnah wal jamaah itu fil usul, fil furu' alal madhahibil arba'ah. Ini ijazah beliau yang saya bacakan ini. Alal madhahibil arba'ah illa fil ifta'i wal qada' fabima alaihi fudala'u hadhihi al-ummah a'ni bihim al-ulama' asy-syafi'iyyah. Jadi sangat jelas sekali. Kenapa orang Sumatera kita, bukan orang Sumatera kita bermadzhab Syafi'i? Karena kita kokoh memegang petuah guru kita. Itulah inti dari berguru. Itulah inti dari bersanad. Ambil ilmunya, amalkan, pakai, yakini. Itu yang perti sejati itu. Jangan ambil ilmunya, teorikan, jangan dibuat. Itu yang Muhammad Perti tadi. Ilmunya diterima, tapi tak dibuat. Apa kemudian alasannya? Modernisasi, ikhtilaf ulama. Berapa semayang tarawih saya sekarang alhamdulillah semenjak menjadi mujtahid ini 8 tarawih saya. Kalau dulu masih taklid 20 tarawih saya. Jadi seakan-akan yang tarawih 20 itu mukallid semua. Padahal mereka kokoh memegang petua gurunya. Dan yang 8 itu, yang 8 rakaat itu bukan tarawih, itu sholat tarwihaten namanya. Karena tarawihnya 2 kali cuma. Salatnya salat tarwihaten namanya. Jangan disebut salat tarawih yang 8 itu. Kalau mau sebut salat tarawih, minimal tarawihnya itu 3 kali. 3 kali salam yang 4 itu. Kan satu tarwihah itu 4 rakaat, satu tarwihah. 4 rakaat, satu tarwihah. Kalau cuma 2 kali baru tarwihaten namanya. Jadi salat itu namanya salat tarwihaten. Kalau salat tarawih itu yang 3 minimal tarawihnya. Itu baru salat tarawih itu. Kita tidak tanggung-tanggung. 4 kita jadikan tarawihnya. Almarhum Abuya, almarhum guru-guru yang saya sebutkan tadi itu, mereka kokoh memegang itu. Jadi kemanapun mereka pergi itu mereka amalkan. Jadi nampak jati dirinya. Bahkan saya pernah pergi mengaji dengan almarhum Abuya ini. Itu pengajian ini di masjid yang tidak pergi. Sulah Masjid Muhammadiyah. Tapi beliau sholat tarawihnya 20 di situ. Sampai-sampai jemaah udah selesai sholat 8, ya kami udah selesai, ya sebentar saya sholat dulu ya. Jadi pengajiannya nanti ditundanya setelah beliau selesai melaksanakan yang 20 ini. Ya apakah salah seperti itu? Apakah taklid? Nah itu bukan taklid. Itulah inti dari berguru. Itulah inti dari bersanad itu. Kita ambil ilmunya, kita amalkan, kita jadikan pegangan. Para buya sekalian, guru-guru kami, para umi dan ustazah, hadirin sekalian, tentang pondok pesantren Perti ini sebenarnya gerakan tua sebenarnya. Kalau dari sejarah yang saya ketahui, yang saya baca, yang saya dengar, termasuk dari almarhum, gerakan tua.
Karena gerakan mudanya yang tadi disampaikan oleh Prof tadi, Al-Uratul Wuthqa tadi itu, penggemar-penggemar itu, mereka membuat persatuan PGAI. Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menerima surat dari Syekh Abbas agar keilmuan-keilmuan yang ada di surau-surau saat itu sudah berkembang, itu dibuat lebih modern, secara klasikal katakanlah. Terbentuklah madrasah. Jadi kalau ditanya sebenarnya berarti ini gerakan dua, mulainya dari surau, bukan langsung dari madrasah. Dan otak pembaharuan itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, walaupun beliau tidak pernah pulang ke Minangkabau. Atau kalau mungkin ada buya-buya kita yang mengetahui apakah beliau pernah pulang, setahu saya beliau tidak pernah pulang ke Minangkabau. Artinya yang menetap di sana wallahu a'lam. Tapi yang dikirimnya siapa? Murid-murid beliau. Jadi pemikiran-pemikiran beliau itu beliau tuangkan dalam diri murid-murid beliau di Sumatera Barat. Itulah diantaranya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dari surau berubah menjadi madrasah, akan tetapi cara yang dianut cara-cara pesantren. Apa maksudnya cara-cara pesantren? Ada asramanya, ada masjidnya, ada ruang belajarnya, ada pembimbing di sana dan lain-lain sebagainya. Kalau dahulu yang belajar di Candung, di Bukit Tinggi itu, ketika saya diajak oleh almarhum jalan-jalan ke sana, pergilah kami ke rumah tempat beliau tinggal dulu waktu di pondok itu. Beliau tidak tinggal di asrama, beliau tinggal di rumah masyarakat. Itulah asramanya. Karena waktu itu wallahu alam apakah sudah ada asrama yang sekarang atau belum, saya pun tidak menanyakannya. Tapi inilah dulu asrama kami katanya. Ini sekitar sini orang Kampar nih, ditunjukkannya semuanya. Artinya pendidikan itu pendidikan seperti di pesantren. Jadi dari surau ke pesantren. Dari pesantren inilah surau, madrasah atau pesantren, kemudian muncullah Perti. Jadi abuya sekalian, para guru sekalian, ustazah dan umi sekalian, Perti yang sekarang ini tidak bisa mengabaikan surau dan pesantren. Kalaulah organisasi ini ke depan tidak melibatkan basis yang utama ini antara surau dan pesantren ini, kalau tidak dilibatkan dalam Perti ini, kurang yakin saya akan bergerak Perti ini ke depan akan berkembang. Karena yang hadir-hadir ini pimpinan-pimpinan pondok semua yang rata-rata pelapnya sama dengan kita ini. Buya Junaidi dari Guntur. Orang tua beliau sekolahnya di pesantren Perti Naum Baik. Di pesantrennya Buya Zul. Buya Zul pimpinan pesantren Perti. Buya Saidul Tombang lulus dari pesantren Perti di Kampar, bikin pesantren pula di Gunung Sailan. Perti juga. Cuman lambangnya tidak lambang Perti. Apa bedanya antara kita secara lembaga pendidikan dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah yang memiliki lembaga pendidikan itu organisasinya, tuan-tuan. Kalau kita individu, jadi kita lebih mirip dengan Nahdlatul Ulama. Jadi ini ada buya, ada kiai mapan, atau dia ditokohkan oleh masyarakat. Walaupun tidak mapan tapi ditokohkan oleh masyarakat, masyarakat bersama-sama mewakafkan hartanya, diberikannya lah kepada kiai. Buya, bangunlah pondok. Yang membangun itu terkesan satu orang. Nahdlatul Ulama juga hampir seperti itu. Tapi kalau Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah itu organisasi yang punya lembaganya. Itu sebabnya secara fisik, secara bangunan dan lain-lain, itu sekolah-sekolah Muhammadiyah lebih terlihat mantap daripada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah Perti. Sekali lagi, tidak dimiliki oleh Perti tapi berada di bawah Perti. Nah, kita yang di Perti ini nak mengadu kemana mengadu? Rusak bangku umpamanya, santri mau masuk tahun ajaran baru, ada 300 orang mendaftar, bangku meja yang tersedia 50 pasang, mengadu kemana? Nak mengadu ke Perti, Perti kumhamnya belum keluar lagi waktu itu.
mau minta bantuan payah. Sementara logo Perti itu ada di situ, di pesantren. Nah, dihapus lambang Perti itu, darah Perti ini susah juga jadinya. Akhirnya apa? Boleh ditanya Pak Ketua, ya Ketua, boleh ditanya, pesantren-pesantren Perti itu sekarang minta maaf, saya ini menyebutkannya, minta maaf, itu banyak lari ke NU. Karena mereka sekarang on the top, sedang berada dalam, paham nggak tuan-tuan kan? Paham lah. 2024 ini tahu sama mana nanti ini. Jadi, amin. Jadi itu tentang pondok pesantren. Jadi sekilas saja ingin saya sampaikan bahwa kita Perti ini tidak bisa mengabaikan surau dan pesantren. Itu yakadu ayyakuna mustahilan. Kalau diabaikan, hilanglah dua basis pokok. Surau yang dulu tempat pengajian sekarang dipakailah oleh guru-guru kita untuk persulukan. Ini Buya kita, Buya Alaidin Atari LC, ini cucu langsung dari Sayyidus Syekh Abdul Ghani. Saya selalu mengatakan tidak akan segan-segan saya menyebutkan Sayyidus Syekh Abdul Ghani, bahwa Syekh Abdul Ghani itu Sayyidus Syekhnya orang-orang bertarikat, khususan di Provinsi Riau ini. Karena murid-murid beliau bukan hanya di Kampar saja, itu sudah mancanegara murid-murid beliau. Sampai kepada Syekh Muhammad Wali di Aceh, itu murid beliau. Dan luar biasa kiprah beliau di Aceh. Sangat mengerti sekali beliau ini bahwa surau-surau yang ada itu sekarang dipakailah untuk persulukan. Jadi kalau tadi Buya Abdul Somad mengatakan kalau sekarang ini muzakarah bersama-sama, nanti akan ada suluk bersama-sama, itu mantap juga idenya tuh. Cuman pertanyaannya mursyidnya siapa kan itu? Siapa mursyidnya? Dia mursyidnya harus jelas juga ini, sehingga ajaran yang dikatakan sesat tadi tidak sesat jadinya. Ini kalau ada orang yang mengatakan Rabithah itu sesat, saya pikir karena belum paham saja Rabithah. Tak ada Rabithah yang sesat. Saya sebelum 2016 mungkin sepaham saya dengan pernyataan disampaikan oleh Prof. Munzir tadi. Tak diterima akal saya. Karena belum bertarikat ketika itu. Tapi ketika saya masuk 2016 sampai sekarang, baru saya mengerti, ini rupanya yang diamalkan orang tarikat. Yang mana yang sesat? Angin lah contohnya. Guru ini selalu mentamsilkan dengan angin. Semenjak kecil kita sudah terpati di dalam hati, kalau bergerak daun kelapa, bergerak daun pisang, tuh tanya datuk, tanya ayah, apa tuh ya? Angin tuh nak. Yang barang tuh tak nampak juga. Bergerak nanti ini kain di jemuran, apa tuh nak? Apa tuh ya? Angin tuh nak. Yang sampai sekarang angin tuh tak nampak. Akhirnya apa? Ketika ada orang menyebutkan angin, teringatlah, oh kata ayah saya itu angin itu, kata datuk saya itu angin itu. Ikatan itulah yang dibahasa Arabkan oleh ahli-ahli tarik dengan rabithah. Jadi rabithah itu ta'alluqu qalbil murid bil mursyid ala wajhil mahabbah. Keterpautan hati seorang murid dengan hati mursyid. Dengan hati mursyid, tapi jalannya jalan mahabbah, jalannya jalan syauq, kerinduan, kasih sayang. Dan itu terjadi pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Bilal mengatakan, sudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nangis dia. Kenapa? Karena kuda yang pernah ditunggangi Nabi lewat di depannya. Seakan-akan aku melihat Rasulullah menungganginya. Itulah ikatan itu. Seperti itulah gambaran ikatan seorang murid dengan gurunya. Jadi mantap itu Buya Somad suluk bersama-sama tuh. Jadi kenapa tarikat Naqsyabandi? Karena memang di Makkah itu Naqsyabandi berkembang ketika itu. Di samping tarikat-tarikat lainnya. Karena sekarang ini kita tidak mendengar karena tidak dipublikasikan saja. Karena kondisi. Contohlah tak usah jauh-jauh. Allah yarham Syekh Alawi Al-Maliki. Beliau masih apa kurang alim beliau? Luar biasa. Di mana beliau? Di tanah suci. Di Madinah itu abad ke-19, 18, 19 itu pusat tarikat di Madinah dulu.
Itu gerakan Sanusia yang disampaikan Prof. Munzir tadi, itu salah satunya bercokolnya di Madinah Al-Munawwarah. Tapi tidak disebut tarikatnya, yang disebut adalah harakah Sanusiyahnya, yang sebenarnya mereka sufi semua. Jadi jangan terbayang oleh kita, orang kalau sudah masuk tasawuf itu, sudah masuk dalam persulukan tuh, itu mau mati gitu. Enggak. Mereka semuanya itu orang-orang yang siap berjuang. Bahkan saya pernah membaca literatur, walaupun tidak saya dalami. Itu pemimpin siapa namanya yang membuka Konstantinopel ini? Betul. Itu sufi beliau. Walaupun mazhabnya Hanafi, tapi beliau adalah min ahli tariq, termasuk orang-orang pengamal tarikat. Jadi kenapa Naqsyabandi? Karena memang masyarakat kita, buya-buya kita ngambilnya dari Mekah. Rata-rata itu dari Syekh Sulaiman Zuhdi, beliau Naqsyabandi. Mengambilnya dari Syekh Abdullah Afandi. Jadi kalau diurutkan silsilahnya itu nanti ketemu insya Allah. Nah memang ada permasalahan-permasalahan dalam kita tidak menutup bahwa itu ada. Orang yang mendakwakan bahwa Naqsyabandi itu putus silsilahnya karena antara zaman Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdwani dengan sebelum mereka itu tidak bertemu. Akan tetapi ada silsilah lain yang bercabang di sana. Insya Allah itu kalaupun nanti ada muzakarah tentang itu bisa kita bahas. Tidak ada yang putus silsilah itu. Cuman ada simpangnya. Bagi yang tidak menerima silsilah ar-ruhiyah. Karena kalau silsilah yang sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu memang ada menggunakan silsilah ar-ruhiyahnya. Tidak dengan askhasnya. Dan para pengamal tarikat meyakini hal-hal yang seperti itu karena memang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu ya sekalian, para guru yang saya hormati, jika pertanyaannya apa referensi yang dipakai di pesantren-pesantren Perti? Nah, ini yang perlu kita, kalau perlu Abu ya Ketua Perti Provinsi Riau, dibuatlah kurikulum yang akan dijadikan acuan untuk pesantren-pesantren itu. Di pesantren kita atau pesantren-pesantren yang saya ketahui itu masih memakai kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-guru kita dahulu. Di pondok kita masih membaca Al-Bajuri, kita masih membaca I'anatul Talibin, kita masih membaca Al-Iqna, Bujairini yang dikarang oleh ulama-ulama Syafi'iyah dahulunya. Itu semua masih kita baca, walaupun pada bab-bab tertentu, tidak secara khatam. Yang khatam itu seperti kitab-kitab matan, itu khatam misalnya. Atau kitab-kitab yang syarah dari matan tapi tidak terlalu luas pembahasannya, itu khatam. Tidak khatamnya bukan karena tidak mampu khatam, tapi karena beli kitab itu mahal. I'anatul Talibin 4 jilid sekarang belinya 350.000. Itu satu kitab mau dibebankan kepada santri dan santriwati itu. Kalau di pesantren Buya Somad ini tak payah dia itu, sekali geleng aja selesai semua ya. Kalau di pesantren saya di Kampar mau membebankan 350.000 kepada satu orang santri untuk satu mata pelajaran yang semuanya disusun sampai 19 mata pelajaran. Tepar lah orang tua itu. Tak tergeleng kan jadinya itu. Akhirnya apa? Difotokopi lah. Diambil mana kira-kira pembahasan yang menyentuh kebutuhan secara di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Jadi kitab-kitab Syafi'iyah ini harus kita ajarkan. Di kitab-kitab referensi perbandingannya di pondok kita baca Fiqih Islam Mu'adillatuhu karangan Allahyarham Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kita baca. Karangan Ibnu Rusdi Al-Hafidh Bidayatul Mujtahid kita baca. Tapi itu di luar jam pelajaran wajib eksternal. Belajar eksternal, ngaji duduk bahasa kita ya, sistem halaqah. Itu tentang fikih, tentang akidah, tentang tasawuf tadi. Apa kita preferensinya? Abu ya sekalian, saya minta maaf ya.
menyampaikan ini. Sebenarnya banyak kitab-kitab tasawuf itu. Bahkan secara khusus dalam tarikat Naqsyabandi saja ada kitab namanya Ad-Dalail Al-Aliyah. Ada kitab Maktubat Al-Imam Ar-Rabbani Ahmad Faruqi Sarhindi. Itu semua tentang tarikat Naqsyabandiyah. Akan tetapi saya ingat petua mursyid saya, petua guru yang mengajarkan saya, kata beliau, kitab tidak akan mengantarkan kita kepada Allah. Dan saya tersentuh dengan ucapan itu. Kitab tidak akan mengantarkan kita kepada Allah. Orang kalau mau jadi dokter katanya, dibaca betul buku tentang kedokteran itu sampai 10 kali khatam, takkan jadi dokter dia. Tak bisa mengantarkan seseorang menjadi dokter. Tapi kalau mau jadi dokter, datang kepada dokter sungguhan, belajarlah dari dia. Jadi kalau ditanya referensinya banyak, tapi kalau ingin kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melalui referensi, datang kepada ahlinya. Itulah berguru. Itulah hidup berguru itu. Dalam akidah kita di Perti ini sangat jelas sekali. Buya Syekh Sulaiman Rasuli dan kawan-kawan seperti yang digambarkan oleh ahli-ahli sejarah, dan itu dinukilkan oleh murid-murid mereka, itu akidahnya, akidah Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu akidah. Dan kitab-kitab dalam yang membahas tentang kajian-kajian tersebut banyak sekali, luar biasa. Jadi kalau ada kita yang mendengar bahwa Imam Asy'ari atau Asy'ariyah itu Imam Maturidi laisa min ahli sunnah, ya, itu abaikan saja. Karena takkan habis waktu kita, tak cukup waktu kita untuk membahas orang-orang yang serupa itu. Kalaulah ulama-ulama Asy'ari ini disesatkan karena hal tersebut, maka lebih dari 2/3 ulama di atas dunia ini yang mengarang kitab-kitab yang luar biasa yang sampai ke tangan kita, itu udah sesat semua dah. Dan kacau lah kita kan. Kalau sempatlah Ibnu Hajar, Imam Nawawi diklaim sesat karena berakidahkan seperti itu, itu kan berbahaya. Susah kita dibuat. Jadi caranya gimana? Pakailah cara ulama yang disampaikan Buya Somad tadi, Buya Abdul Somad tadi. Ada yang tak paham, tulis buku. Bagi yang rajin nulis, kirimkan, tunggu balasannya. Dibalasnya itu tidak, dibalasnya balas lagi. Jadi ada keterangan, ada syarah, ada talkhis. Itulah tradisi ulama kita. Jadi yang muncul itu bukan caci maki waliyadzubillah, tapi betul-betul keilmuan yang luar biasa. Saya rindu tradisi-tradisi seperti itu dihidupkan di tengah-tengah Perti. Di Kampar insya Allah sudah kita ansur walaupun sedikit-sedikit, mulai dari hal-hal yang kecil. Para buya sekalian, para tuan guru, ustazah dan umi, apa tantangannya pendidikan yang ada di Perti ini ke depan? Tantangannya paham-paham yang dapat merongrong keyakinan kita selama ini, yang tidak membedakan mana khilafiyah dengan mana bid'ah. Itu susah itu. Kalau kita tidak bisa membedakan mana yang khilafiyah, mana yang bid'ah, maka habislah kita. Yang ikhtilaf, apa yang khilafiyah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap semuanya masuk neraka, susah kita untuk bergerak. Itulah yang jumud itu. Itu yang kaku cara berfikirnya itu. Saya khawatir saya di pondok-pondok pesantren yang tidak dikawal dengan baik, dan itu sudah ada. Ini saya sampaikan di mana-mana, tidak perlu saya sebutkan. Itu sudah mengkaji kitab-kitab yang tidak sepaham dengan cita-cita dari pendirian pondok itu. Kita tidak mengenal dulu ada istilah 3 tauhid itu. Tidak pernah guru-guru buya-buya menyampaikan 3 tauhid itu satu. Tauhid itu satu. Tapi kemudian ada yang mengembangkan, ada yang menerima, dan dianggaplah itu pembaharuan, dan diajarkanlah di pondok-pondok yang dulu platnya sama dengan kita, sekarang sudah berubah platnya, bertukar mereknya. Kenapa? Karena salah kita. Kita tidak menyusun bagaimana kurikulum bahan ajar di pondok itu secara baik. Jadi kalau bisa yang sama plat pesantren itu, fikihnya apa, tingkat awalnya apa umpamanya, itu kita setarakan.
Matan Takrib umpamanya. Di atas Matan Takrib itu apa kitabnya? Fathul Qarib. Di atas Fathul Qarib itu apa? Masih syarahnya juga Kifayatul Akhyar. Di atas itu masih syarahnya juga Al-Bajuri. Jadi ke atas sedikit ada Al-Iqna namanya. Kalau bisa lah kita sepakati itu di pondok-pondok kita. Saya yakin amaliyah, pemahaman, keyakinan yang diwariskan oleh orang tua kita terdahulu akan terjaga, insya Allah. Dan tidak akan mudah digoyahkan itu. Ajarkan kitab-kitab itu. Tapi kalau itu tidak dijaga, susah gitu. Gimana cara menjaganya? Nah, itu tuan-tuan yang lebih paham daripada saya. Jemaah-jemaah haji kita pulang dari tanah suci, itu diberikan kitab secara gratis. Apa kitabnya? Sudah ditranslate tuan-tuan dalam bahasa Indonesia. Cara sembahyang yang sesuai dengan cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gratis tuh. Yang benar itu tidak pakai usolli, itu yang benar. Yang benar itu kalau subuh jangan berkunut, itu yang benar. Dibacalah selama 9 jam oleh jemaah haji dalam pesawat dia mau pulang ke Indonesia. Sampai di Bandara Simpang 3 langsung berubah. 9 jam baca itu langsung berubah dia. Kalaulah bisa, ini orang-orang hebat semua ini, guru-guru kita ini. Kalaulah bisa dibuat pula atau dibagikan buku fikih salat sesuai mazhab Imam Syafi'i secara cuma-cuma pula. Mumpung Bang Riau tadi ada bersama-sama kita, kan luar biasa dibagikan itu kepada masyarakat ini. Itu di antara tantangannya. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Dan satu lagi, ini catatan penting, mohon nanti nasihat dari guru kita Prof. Alaidin dan juga guru-guru kita yang lain. Di beberapa tempat Buya, orang tidak lagi mengenal Perti. Di Provinsi Riau, bahkan di Kabupaten Kampar ini, yang dulu notabene Perti yang dari Sumbar itu ditariknya ke sini pertamanya. Walaupun tak tahu kita siapa yang membawa pertama kali itu. Tapi Kabupaten Kampar ini kalau disebutlah Perti itu ada serambinya, Kampar ini lah serambinya. Tapi banyak sekarang daerah-daerah, ini boleh ditanyakan kepada yang hadir di sini, beberapa orang mengetahui yang saya sampaikan ini, tidak lagi mengenal yang namanya Perti. Itu Perti hanya istilah yang dikenal oleh angkatan 60-an. Kalau dia masih muda-muda, 45, tanya Perti, tahu Perti? Apa Perti itu? Persatuan Tarbiyah Islamiyah ada di UIN ada Fakultas Tarbiyah. Jadi bingung kita. Saya ngaji, ini yang terakhir. Saya ngaji sebelum Ramadan di Bangkinang. Seberang Bangkinang, jalan ke tol itu. Jadi karena itu pertama kali saya ngaji di sana, khawatir saya salah melangkah nanti. Saya tanyakan, Pak Imam, di sini paham masyarakat seperti apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, kita NU semua di sini. Itu seberang Bangkinang ke jalan tol itu. Tidak usah saya sebutkan masjidnya. Umur imam itu sudah hampir 63 tahun. Di sini ada tak Perti? Perti NU banyak sini Pak Ustadz. Itulah, seperti itulah mimik wajahnya ketika menjawab itu. Jadi hampir-hampir malu juga menanyakan Perti ini jadinya. Karena banyak yang tak kenal. Jadi bagaimana Perti Provinsi Riau bisa merealisasikan puisi yang disampaikan oleh guru kita Buya Profesor Alaidin Kotua tadi itu. Pertiku lahir kembali tadi ya. Terima kasih banyak. Itu yang dapat saya sampaikan. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Buya Muhammad Abdi yang sudah memaparkan Perti, akidahnya, fikihnya, tasawufnya, tarekatnya. Kalau kita mau Perti ini bangkit seperti Perti masa lalu, maka kita jalanilah jalan yang pernah mereka lalui dulu. Jalan yang mereka lalui dulu itu surau dan madrasah. Apa isi madrasah Perti?
fikihnya diawali dari matan takrib, naik ke Fathul Qorib, dilanjutkan Kifayatul Akhyar, Al-Bajuri, Iqna, I'anatul Talibin. Akidahnya dimulai dari mana? Dari Aqidatul Awwam, lalu kemudian dilanjutkan dengan syarahnya, lalu kemudian mungkin di beberapa tempat Al-Husunul Hamidiyah, dilanjutkan dengan kitab Matan Sanusiyah, Ad-Dasuqi ala Ummid sifat 20 yang dibid'ahkan orang. Dan ternyata rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu pun lebih bid'ah dari sifat 20, karena sifat 20 itu abad ketiga, sedangkan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat abad ke-8. Jadi bid'ahnya 5 kali lipat daripada yang 3 itu. Lalu kemudian bagaimana dengan tasawufnya? Tasawufnya adalah tasawuf sunni. Semua berawal dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun kepada Syekh Sayyidi Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari turun kepada Syekh Muhammad Wali. Dari Syekh Muhammad Wali turun kepada Syekh Aidarus. Dari Syekh Aidarus turun kepada Buya Alaidin At-Tari yang hadir bersama kita saat ini. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun kepada Syekh Ali Ridha. Dari Syekh Ali Ridha turun kepada Syekh Jalaluddin. Dari Syekh Jalaluddin turun kepada Syekh Dr. Salman Daim. Dari Syekh Salman Daim turun kepada Buya Muhammad Abdi. Begitulah silsilah mereka. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun kepada Syekh Muhammad Ilyas. Dari Syekh Muhammad Ilyas turun kepada Syekh Muhammad Abdul Malik, dikenal dengan Mbah Malik. Dari Mbah Malik turun kepada Habib Lutfi, sekarang Presiden Tarekat Dunia dari Nahdlatul Ulama. Kalau kita tak perkenalkan Perti ini, maka orang tak kenal apa itu Perti. Maka siapa yang mengenalkan Perti? Maka saya katakan kemarin, 4 narasumber 30 menit 2 jam lamanya. Ini bahan yang amat sangat kaya karena direkam dari awal sampai akhir. Tanggung jawab adik-adik dari tim media lah yang memotong video ini pendek-pendek. Bagian share-nya nanti ke saya. Kita share di Instagram, buatkan Perti Riau Instagramnya, kita share di TikTok Perti, kita share di, karena ini adalah wasilah. Mereka dulu memakai wasilah. Bagaimana khutbah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi sampai ke Siak, dikirimkan melalui jamaah haji. Apakah ada khutbah di masjid-masjid surau kita dari Perti? Padahal 100 tahun yang lalu itu sampai. Jangan sampai nanti apa bukti orang Kampar tak kenal Perti. Beberapa tahun lalu ada video viral Muhammadiyah firqah dhallah, Nahdlatul Ulama firqah dhallah, Abdul Somad bodoh, Ambo, aduh, berarti Ambo lebih terkenal dari Perti. Perti tidak ada di Sofinya. Aduh, ada tuh. Ada tuh. Jadi jangan sampai orang tak kenal Perti. Itu tanggung jawab kita. Kalaulah sampai anak cucu kita tak kenal Perti, betapa malunya nanti saat kita berjumpa dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, berjumpa dengan Enyak Candong, berjumpa dengan Enyak Jago. Apa jawaban kita kepada